Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hendra, mahasiswa UGM Jakarta dengan konsentrasi Strategic Management, kelas Semba 44A. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji, yang saya hormati Bapak Novi Iman Vidya Kemal SEMSC PhD, selaku dosen pembimbing dalam tesis saya ini. Izinkan saya akan memaparkan tesis penelitian saya tentang analisis tingkat maturitas governance, risk management, and compliance atau GRC pada PT Jasara Harja Putra. Pada bab pertama, dengan latar belakang di mana kita ketahui bahwa meningkatnya secara signifikan tentang pelaporan layanan konsumen dalam industri asuransi di sini bisa dilihat secara grafik sangat meningkat jumlah pengaduan konsumen di industri asuransi. Lalu yang kedua, perusahaan asuransi juga diminta untuk mengelola GRC secara terintegrasi untuk mengurangi risiko reputasi, menjaga dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang berikutnya, Jasara Harja juga perlu memastikan bahwa GRC ini diterapkan dan diukur tingkat kematangannya. Setelah itu, belum juga di sini dilakukan pengukuran secara maturitas penerapan GRC di perusahaan. Rumusan masalah yang diangkat dalam grafik dilihat bahwa sebanyak 52% perusahaan belum memiliki framework yang jelas terkait dengan GRC. Lalu total exposure aset sektor jasa keuangan di Indonesia ini membutuhkan penerapan GRC yang terintegrasi secara efektif. Industri asuransi juga sehat jika ditandai dengan pertumbuhan premi yang meningkat dan menurunnya klaim. Dengan grafik yang dilihat bahwa rata pertumbuhan premi bruto sebesar minus 3,40% dengan target tahun 2023 21,51%. Dan sedangkan rata klaim bruto tumbuh 12,2% dengan target minus 5,17%. Di sini terlihat kontradiktif dari pertumbuhan premi dengan klaim bruto. Lalu perusahaan belum menerapkan penerapan GRC dan masih silo based, artinya masih sendiri-sendiri dan belum terintegrasi. Maka itu perlu penerapan dan pengukuran GRC secara terintegrasi. Baik, untuk berikutnya di sini pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana tingkat maturitas GRC di PT Jasara Harja dapat diukur, dinilai berdasarkan kriteria integrasi antara praktek tata kelola manajemen risiko dan kepatuhan, lalu apa saja rekomendasi yang dibutuhkan dan juga faktor-faktor yang bisa meningkatkan nilai, faktor-faktor apa saja yang memiliki penilaian yang rendah dan perlu adanya improvement. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu tujuan penelitian, di mana tujuan dari penelitian GRC di sini untuk mengevaluasi tingkat maturitas GRC, lalu menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tingkat GRC itu sendiri, dan memberikan rekomendasi yang konkret untuk diimplementasikan dan meningkatkan tingkat maturitas GRC itu sendiri. Lalu manfaat penelitiannya yaitu memberikan kontribusi pada literatur tentang maturitas GRC, lalu memberikan rekomendasi dan membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional, manajemen risiko dan kepatuhan, lalu praktik GRC dapat membantu mengembangkan reputasi yang kuat dan meningkatkan kepercayaan pelanggan, lalu membantu perusahaan dalam meminimalisir risiko hukum dan operasional, serta memastikan ketaatan terhadap regulasi, dan yang terakhir membantu perusahaan untuk lebih siap dalam menghadapi perubahan lingkungan. Tentang lingkup penelitian, yaitu yang pertama, penelitian di sini mengukur tingkat maturitas GRC, yaitu untuk elemen pembelajaran, adaptasi, proses, dan evaluasi. Lalu pengukuran maturitas GRC tersendiri menggunakan maturity model internasional and host based practice, merujuk pada pedoman pengukuran maturitas GRC yang ada di PT Jasara Harja. Sedangkan yang berikutnya itu pengukuran tingkat GRC sendiri dilakukan untuk periode tahun 2022. Baik, untuk bab kedua, yang pertama yaitu landasan teori tentang tata kelola. Menurut IIA tahun 2014, tata kelola yaitu kombinasi proses dan struktur yang ditetapkan oleh Dewan untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan memantau aktivitas organisasi untuk mencapai tujuannya. Sedangkan manajemen risiko berdasarkan ISO yaitu efek dari ketidakpastian yang berdampak pada sasaran. Sedangkan menurut POJK nomor 44 tahun 2020, manajemen risiko merupakan
serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha LJKNB. Sedangkan untuk teori kepatuhan menurut OJEK tahun 2023 sebagai ukuran sejauh mana kewajiban terbukti dipenuhi, perusahaan berkomitmen untuk dapat mematuhi seluruh ketentuan serta peraturan perundangan yang relevan dengan proses bisnis perusahaan. Sedangkan untuk JRC sendiri, OJEK menjelaskan bahwa JRC itu sendiri mempunyai makna kumpulan kemampuan terintegrasi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan secara andal, mengatasi ketidakpastian, dan bertindak dengan integrasi. Pengukuran maturitas JRC sendiri di sini melakukan penilaian secara self-assessment atau penilaian sendiri ya, dengan tujuan menilai kematangannya itu dari penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan juga kepatuhan. Dan JRC itu sendiri bisa melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan proses peningkatan yang berhubungan dengan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan sehingga diharapkan perusahaan dapat meningkatkan atau mempertahankan secara konsisten tingkat kematangan yang diperoleh. Level maturitas JRC sendiri dibagi menjadi 5, level 1 initial, level 2 silos, level 3 manage, level 4 transform, dan level 4 itu proaktif. Baik, model JRC sendiri dibagi di sini ada 4 model. Yang pertama dikembangkan oleh OJEK tahun 2023, lalu yang kedua oleh PwC tahun 2009, lalu OJK mengembangkan juga tahun 2020, dan yang terakhir PT Jasara Harja mengembangkan dengan pendekatan International and Host Best Practice sebagai model pengukuran JRC yang memuat 4 elemen, yaitu elemen pembelajaran ada 4 indikator, elemen adaptasi ada 5 indikator, dan elemen proses 8 indikator, serta elemen yang terakhir evaluasi sebanyak 3 indikator. Nah, sehubungan dengan PT Jasara Harja Putra merupakan anak perusahaan dari PT Jasara Harja. Untuk itu, karena adanya kesamaan proses bisnis dan penerapan JRC, sehingga penulis menggunakan pendekatan model maturity JRC yang dilakukan oleh PT Jasara Harja. Baik, untuk kajian terdahulu dilakukan yang tahun 2022 oleh Saudari Novianti dengan implementasi JRC di BPJS Kesehatan. Dengan hasil JRC sendiri, pemahaman pegawai terkait JRC masih rendah dan sedang. Faktor penghambatnya yaitu komunikasi yang efektif dan pedoman JRC perlu direview kembali. Untuk yang kedua dilakukan oleh Saudara Tezar Fajro Roji tahun 2023 dengan judul analisis tingkat maturitas JRC di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dengan hasil level transform rentang 3,5 sampai 4,5 dengan nilai analisis sebesar 3,956, dan aspek yang perlu perbaikan yaitu adalah aspek people. Kerangka penelitian di sini menggunakan model maturity dari pedoman maturitas Jasara Harja dengan mengukur ya sejumlah elemen yang diukur, yaitu ada 4 elemen, di mana ada elemen pembelajaran, ada elemen adaptasi, ada elemen proses, dan elemen evaluasi. Dan di sini mempunyai masing-masing memiliki indikator. Baik, untuk metode penelitian di bab 3 ini, yang pertama desain penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dan metode pengumpulan di sini data primer yang pertama wawancara, survei persepsi, dan data sekundernya menggunakan evaluasi portofolio. Teknik penilaian yang dilakukan dalam menyusun asesmen maturitas JRC sendiri di sini menggunakan bobot masing-masing berdasarkan latar belakang rasionalitas dengan metode kerja berdasarkan rational background sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi portofolio sebesar 60% bobotnya, untuk wawancara 20%, dan survei persepsi sebesar 20%. Untuk waktu pengambilan data dimulai dari bulan September tahun 2023 sampai dengan November 2023. Instrumen penelitian di sini sejumlah daftar pertanyaan terkait dengan implementasi JRC, pemahaman terkait JRC, pandangan, dan kendala yang ditemui dalam penerapan implementasi JRC, kemudian dilakukan perekaman selama proses wawancara berlangsung. Metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif tersendiri di sini
mengidentifikasi pola tema dan keterkaitan dalam hal kualitatif dari wawancara dan dokumen. Analisis kuantitatif untuk data survei digunakan perangkat lunak untuk menilai dan melakukan tabulasi data. Baik untuk data informan sendiri di sini wawancara melibatkan direktur utama, direktur keuangan dan beberapa kepala unit. Dilakukan tanggal 23 sampai dengan 24 November tahun 2023. Survei persepsi di sini melibatkan 60 informan yang ada di kantor pusat dan kantor cabang, yaitu seluruh risk owner dan risk officer seluruh Indonesia. Di sini karakter informan 83% laki-laki, 83% di sini S1 dengan latar belakang pendidikannya, 42% di usia 31 sampai 40 tahun. 60% asisten manajer dan 32% itu berada di masa kerja 11 sampai 15 tahun. Baik untuk analisis deskriptif elemen 1 di sini memperoleh skor 3,82 dengan level transform, di mana evaluasi dilakukan evaluasi portofolio sebanyak 59 dokumen. Wawancara di sini skor tertingginya 4,40 dan skor terendahnya itu 4,10. Lalu survei persepsi dilakukan kepada 60 informan dengan rata-rata untuk skor tertingginya 4,23 dengan pertanyaan para pemimpin perusahaan memberikan dokumen nyata terhadap aktivitas manajemen risiko. Sedangkan yang terkecil yaitu 3,82. Untuk analisis deskriptif elemen 2, adaptasi JRC, di sini evaluasi yang dilakukan untuk portofolio sebanyak 39 dokumen. Wawancara skor tertinggi 4,10 ya, dan untuk yang terendah yaitu 3,40. Sedangkan survei persepsi di sini ada 60 informan dan nilai terbesarnya 4,28 dan yang terkecil yaitu 3,77. Lalu untuk elemen 3 untuk proses JRC, evaluasi portofolio dilakukan sebanyak 139 dokumen. Lalu untuk indikator yang terendah yaitu level manage dengan skor 3,14. Perusahaan perlu mengembangkan proses pedoman BCM dan juga perlu memperoleh sertifikasi di bidang BCM untuk para pegawainya. Lalu wawancara di sini skor tertinggi 4,10 dan yang terendah yaitu 4 dengan skor 4. Survei persepsi dilakukan untuk ke sejumlah 60 informan dengan nilai yang terbesar 4,32 dan yang terendah 3,63. Untuk analisis deskriptif evaluasi JRC yang portofolio itu dilakukan dengan menilai 44 dokumen dengan nilai yang terbesar 3,88. Ada indikator yang terendah yaitu nilainya 3,88 yang harus dilakukan perusahaan yaitu memiliki pedoman JRC dan pedoman pengukuran maturitas JRC sehingga bisa dilakukan berikutnya secara independen. Wawancara di sini untuk nilai yang tertinggi 4,10 dan yang terendah 4, survei persepsi dengan 60 informan yaitu nilai yang terbesarnya 4,11 dan yang terendah 3,90. Secara keseluruhan tingkat maturitas JRC Jasa Raja Putra berada pada 3,86 dengan tingkat maturitas transform. Dan untuk sebanyak evaluasi portofolio 281 dokumen, wawancara dengan nilai tertinggi 4,23 dan yang terendah 3,80. Sedangkan survei persepsi dilakukan ke sejumlah 60 informan dengan nilai rata-rata tertinggi yaitu 4,15 dan yang terendah 4,01. Baik untuk secara kesimpulan, pengukuran maturitas JRC Jasa Raja sendiri berada pada level 3,86 dengan level transform. Elemen yang paling rendah jika dibandingkan dengan elemen lainnya yaitu elemen proses JRC dengan elemen proses JRC dengan skor 3,53. Berikut roadmap yang perlu dilakukan perusahaan selama 3 tahun ke depan. Dan untuk implikasi teoritis di sini memberikan kontribusi secara signifikan tentang pengembangan teori JRC. Secara praktis memberikan wawasan secara konkret bagi organisasi untuk meningkatkan kinerja dalam mengelola risiko. Keterbatasan penelitian di sini perusahaan perlu mengkinikan pedoman agar sesuai dengan peraturan yang ada. Peneliti juga dilakukan dengan self assessment sehingga ada unsur subjektivitas. Lalu keterbatasan waktu yang dilakukan sehingga seharusnya lebih mendalam pada bagian wawancara dengan para informan. Dan saran yang dilakukan ke depannya penelitian harus membahas secara lebih ringkas, lebih rinci framework yang dilakukan dan gambaran secara JRC-nya secara lebih konkret dan lebih komprehensif. Sekian, terima kasih.